Malaysia klaim 90% menang di CAS. 7 pemain bisa main lagi. Vietnam meledak. Woi, mana bisa gitu? Cie, yang dari kemarin nungguin Malaysia disangsi tapi kok belum kejadian? Hehe. Kalimat itu pendek, santai, bahkan terkesan bercanda. Tapi dampaknya panjang, panas, dan nyeret satu kawasan Asia Tenggara ke dalam drama yang belum tentu selesai. FAM Malaysia baru saja melempar pernyataan yang bikin telinga panas dan alis naik bersamaan. Mereka mengklaim 90% peluang menang di CAS. Bukan 50-50, bukan optimistis, tapi 90%. Hampir pasti. Seolah palu sudah diketok, seolah putusan tinggal formalitas. Masalahnya satu, sidang CAS masih jalan, putusan belum keluar. Dan di saat publik masih nunggu kepastian, tiba-tiba muncul kabar tambahan yang bikin drama makin tebal. 7 pemain Malaysia yang sebelumnya disangsi sementara, kini diizinkan bermain di klub masing-masing. Secara hukum, ini memang masih status sementara, bukan bebas total, bukan putusan final. Tapi di mata publik Asia Tenggara, pesannya kebaca jelas, Malaysia seperti sudah aman. Dan dari semua negara yang bereaksi, satu paling kelihatan panasnya, Vietnam. Woi, mana bisa gitu? Kurang lebih begitu nada reaksinya. Tapi sebelum kita ikut panas, tarik nafas dulu. Kita mundur beberapa langkah. Karena sebelum ngomongin klaim 90% menang, satu hal wajib dipahami dulu. CAS itu apa sih sebenarnya? CAS atau Court of Arbitration for Sport bukan pengadilan ecek-ecek. Ini bukan forum netizen, bukan ruang komentar Instagram. Ini lembaga arbitrase olahraga tertinggi di dunia. Kalau sebuah kasus sudah masuk CAS, artinya kasus itu serius, ribet, dan penuh dokumen. CAS tidak bekerja pakai perasaan, tidak peduli siapa yang paling vokal di media, tidak peduli siapa yang paling percaya diri. Yang bicara di sana hanya satu, bukti dan prosedur. Makanya proses CAS itu terkenal lama, bisa berbulan-bulan, bisa setahun lebih. Dan satu hal yang sering terjadi, pihak yang paling pede di awal justru sering kena putusan yang tidak sesuai ekspektasi. Itu sebabnya publik heran. Banding Malaysia belum selesai, sidang masih berjalan, semua masih abu-abu. Tapi FAM sudah berani bilang, 90% kami menang, semua sanksi FIFA bakal dicabut. Pertanyaannya otomatis muncul, ini keyakinan berbasis bukti kuat atau cuma strategi psikologis? Karena dalam dunia hukum olahraga, klaim di media tidak punya bobot apapun di ruang sidang CAS. Tapi klaim di media punya efek besar di opini publik. Dan efek itu mulai terasa sekarang. Di tengah proses CAS yang masih berjalan, kabar soal 7 pemain yang diizinkan kembali bermain di klub langsung menyulut persepsi baru. Walau statusnya masih sementara, citranya terlanjur kebentuk. Malaysia seperti sudah lolos. Malaysia seperti sudah bersih. Malaysia seperti tinggal nunggu pengesahan. Dan disinilah Vietnam naik pitam. Perlu diingat satu hal penting. Vietnam bukan sekedar iri atau benci pada Malaysia. Vietnam adalah negara yang paling serius mengulik isu pemain warisan Malaysia sejak awal. Mereka tidak ribut di medsos. Mereka tidak lempar sindiran setengah bercanda. Mereka bekerja dengan cara formal, mengumpulkan dokumen, menelusuri asal-usul pemain, mengulik jalur naturalisasi yang dianggap janggal, mengirim laporan, menekan lewat federasi. Buat Vietnam, ini bukan soal kalah menang satu pertandingan. Ini soal prinsip. Kalau ada satu negara bisa lolos dengan proses yang dianggap abu-abu, maka ke depan semua negara bisa melakukan hal yang sama. Dan aturan FIFA soal eligibility pemain bisa kehilangan makna. Makanya, ketika FAM mengklaim 90% menang, reaksi Vietnam keras. Bukan karena iri, tapi karena merasa proses belum selesai, tapi sudah seperti dirayakan. Belum ada palukas diketok, tapi seolah pesta sudah mulai. Belum ada putusan resmi, tapi sindiran sudah dilempar. Dan sindiran itulah yang bikin drama makin panjang. Kalimat "cie" yang nungguin Malaysia disanksi mungkin terdengar ringan. Tapi di Asia Tenggara, kalimat seperti itu tidak pernah berdiri sendiri. Itu bukan cuma nyentil Vietnam, itu juga nyenggol Indonesia. Kalau kita bandingkan gaya Vietnam dan Indonesia, perbedaannya jelas. Vietnam frontal dan formal. Indonesia, federasinya relatif kalem, tapi netizennya ganas.
Isu pemain warisan Malaysia ini sudah lama jadi bahan obrolan warganet Indonesia. Ada yang skeptis, ada yang menunggu putusan KAS, ada juga yang terang-terangan bilang, kalau salah ya harus disanksi siapapun negaranya. Jadi ketika FAM melontarkan sindiran itu, banyak netizen Indonesia merasa ikut kena. Lah, kok kita ikut disindir? Dan di titik inilah isu hukum berubah jadi psikologi kawasan. Bukan lagi soal siapa benar atau salah, tapi soal siapa yang paling percaya diri di depan publik. Siapa yang paling berani bicara sebelum vonis keluar. Dan sekarang, mari masuk ke skenario yang jarang dibahas FAM. Bagaimana kalau KAS justru memutuskan sebaliknya? Bagaimana kalau banding Malaysia ditolak? Atau hanya dikabulkan sebagian? Dampaknya tidak kecil. Pertama, reputasi federasi. Klaim 90% menang bakal jadi bahan ejekan se-Asia Tenggara. Semua pernyataan PD itu bakal diputar ulang. Screenshot akan berseliweran. Kalimat cie bisa berbalik arah. Kedua, mental pemain, terutama pemain warisan. Mereka sudah main lagi di klub, sudah merasa aman, sudah merasa bebas. Kalau tiba-tiba putusan KAS tidak sesuai harapan, efek psikologisnya bisa berat. Ketiga, efek ke turnamen regional. Setiap pertemuan Malaysia dengan Vietnam atau Indonesia ke depan bakal selalu dibumbui sentimen lama ini. Setiap pelanggaran akan dicurigai. Setiap keputusan wasit akan diperdebatkan. Keempat, yang paling berat, isu fair play Asia Tenggara. Karena kasus ini bukan cuma soal Malaysia, ini preseden. Kalau proses naturalisasi dianggap bisa dibersihkan belakangan, ke depan semua federasi bisa bermain di area abu-abu. Dan itu berbahaya untuk kredibilitas sepak bola kawasan. Sebaliknya, kalau KAS benar-benar memenangkan Malaysia dan semua sanksi dicabut, FAM bakal berdiri paling depan. Vietnam terpaksa menelan kenyataan pahit. Indonesia ribut di medsos lanjut. Malaysia dapat kepercayaan diri ekstra. Tapi satu hal tidak bisa dihindari, ketegangan kawasan sudah terlanjur naik. Sekarang sebelum KAS bicara, semua yang terjadi masih sebatas klaim, reaksi, dan sindiran. Malaysia pede, Vietnam panas, Indonesia menonton sambil siap nimbrung. Dan pertanyaan besarnya masih sama dari tadi. Ini keyakinan berbasis bukti kuat, atau sekedar over PD sebelum vonis keluar. Karena dalam sepak bola, yang diingat bukan seberapa yakin lu ngomong di media, tapi apa yang akhirnya diputuskan di meja hukum. KAS tidak peduli siapa yang paling lantang, KAS hanya peduli dokumen. Jadi sekarang tinggal tunggu waktu. Ketika palu diketok nanti, pasti ada yang senyum paling lebar, dan pasti ada yang paling malu. Pertanyaannya tinggal satu, menurut lu siapa?